Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Asis Nice. Kali ini saya akan membahas tentang deployment diagram. Apa itu deployment diagram? Deployment diagram adalah suatu model objek yang mendeskripsikan sebaran fisik atau perangkat lunak pada terminologi, yang mana fungsionalitasnya ditebarkan di antara simpul-simpul komputasional. Maksudnya di sini, deployment diagram itu menggambarkan pemodelan objek yang menjelaskan tentang hubungan antar perangkat lunak, di mana fungsionalitas pada tiap-tiap perangkat lunak yang dihubungkan tadi itu ditebarkan di antara simpul-simpul secara komputerisasi, seperti itu ya. Itu yang dimaksud dengan deployment diagram. Oke, next. Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas tentang komponen-komponen daripada deployment diagram. Yang pertama ada node, kemudian ada artifact, dan yang terakhir ada communication path. Oke, saya akan jelaskan satu persatu tentang komponen-komponen pada deployment diagram ini. Oke, akan saya jelaskan dulu tentang node ya. Untuk node, simbolnya seperti ini, dan ada juga yang seperti ini. Untuk simbol yang seperti ini menggambarkan tentang node yang digambarkan secara global. Node ini merupakan sumber daya komputasi, misalnya komputer klien, server, jaringan terpisah, atau perangkat jaringan individu. Stereotype ini menggambarkan daripada jenis perangkatnya apa, ya. Stereotype itu nama daripada pelabelan yang memiliki arti ya atau penilaian gitu ya. Stereotip ini bisa diartikan sebagai pelabelan atau penilaian. Pelabelannya yaitu merupakan jenis daripada perangkat yang digunakan. Kemudian nama node-nya apa? Untuk penggambaran lainnya bisa digambarkan langsung dengan simbol-simbol pada perangkat-perangkat komputernya. Ya, di sini ada workstation, ini mewakili sebuah PC ya. Jadi PC atau personal computer itu bisa disebut juga dengan workstation. Kemudian ada server, lalu mainframe, subnetwork, database, ataupun firewall. Gitu ya. Jadi boleh menggunakan simbol yang seperti ini atau langsung menggambarkan simbol-simbol perangkat yang digunakan untuk node-nya. Selanjutnya ada artifak. Artifak merupakan spesifikasi perangkat lunak atau basis data. Misalnya, table, database, atau tampilan database-nya. Ataupun komponen atau lapisan ataupun layer perangkat lunaknya. Ya. Jadi lapisan itu bisa disebut juga dengan layer. Jadi tiap-tiap perangkat lunak itu memiliki layer ya. Kalau misalkan waktu sebelumnya Anda belajar tentang topologi jaringan, ya pasti Anda akan tahu apa saja layer-layer pada topologi jaringan itu. Kemudian ini adalah simbol ketika node dan artifak itu digabungkan. Jadi kalau artifaknya terpisah bentuknya seperti ini, tapi ketika digabungkan dengan node itu tampilannya seperti ini. Ya, sama seperti halnya node ya, ada stereotipnya. Stereotip ini menggambarkan tentang pelabelan daripada jenis artifaknya apa. Oke, kita lanjutkan. Kemudian yang terakhir ada komponen namanya communication path. Communication path ini merupakan asosiasi antar dua node yang memungkinkan node untuk bertukar pesan, yaitu fungsi daripada communication path. Untuk stereotipnya ini bisa berisi label jenis jalur komunikasinya, misalnya LAN, internet, serial, atau paralel. Seperti itu ya. Oke, itu tadi penjelasan tentang komponen-komponen pada deployment diagram. Oke, kita lanjutkan langsung ke studi kasusnya. Nah, studi kasus ini saya contohkan dari versi yang pertama sampai yang ke-6. Ada 6 versi ya yang nanti akan saya lihatkan atau yang akan saya contohkan di sini. Ya, ada 6 versi. Oke, kita langsung saja buka.
Untuk yang versi pertama seperti ini versi yang sangat sederhana atau simpelnya seperti ini. Jadi sama-sama digambarkan dalam bentuk yang simbol globalnya antar dua node ya. Ini node-nya menggunakan simbol yang versi global. Nah, di sini stereotipnya menggambarkan jenis perangkatnya. Dia sebagai server. Kemudian yang di sini sebagai client workstation. Di mana nama node-nya di sini adalah resepsionis PC. Artinya personal komputernya daripada si resepsionis. Kemudian dihubungkan ya dengan menggunakan LAN ke office servernya atau server kantornya. Inilah yang bertindak sebagai communication path-nya. Dan ini stereotip daripada communication path-nya yaitu LAN. Gitu ya. Jadi artinya klien ini pasti membutuhkan yang namanya server. Untuk apa? Untuk mengirim data atau bertukar pesan ke pihak server. Begitupun server. Dia akan merespon pesan daripada si client workstation, kemudian dikembalikan lagi ke client workstation untuk diterima informasi daripada yang dikirimkan oleh pihak server kepada client workstation-nya. Ya, jadi client workstation ini menerima pesan dan mengirim pesan, kemudian dikirimkan balik hasil daripada pesan yang sudah dikirimkan oleh si client workstation. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh versi kedua. Untuk versi kedua, di sini dicombine antara artifak dan juga node-nya. Kalau tadi versi satunya itu secara global untuk simbolnya, kemudian untuk jalurnya itu digambarkan secara sederhana, di mana gambar node-nya itu atau simbol node-nya itu digambarkan secara sederhana saja, tanpa ada penambahan artifak. Nah, ketika sudah ditambahkan artifak, maka tampilannya berubah seperti ini. Ya, akan ada di sini ada artifak, nama artifaknya ada apt system, di mana apt system ini terdapat jenis layernya. Ada PD layer, DM layer, dan juga HCI layer. Di mana PD layer dan DM layer ini bertugas pada office server, sedangkan HCI layer itu bertugas pada client workstation. Ya, dan di sini lebih spesifik lagi untuk penjelasan pada versi 2-nya dibandingkan versi 1. Karena di sini sudah ditambahkan artifak. Di mana dalam artifak ini dia jelaskan tentang layer-layer pada tiap perangkatnya, baik dari kliennya maupun servernya. Kemudian untuk versi ketiga, versi ketiga di sini disimbolkan langsung menggunakan perangkatnya, sehingga pihak pembaca atau readernya itu bisa langsung tahu yang dimaksud dengan workstation PC itu seperti apa. Oh, seperti ini. Digambarkan dalam bentuk PC-nya secara langsung. Kemudian server itu simbolnya seperti apa, atau bentuk server itu seperti apa, digambarkan seperti ini. Lalu disambungkan ke database. Artinya di sini ada penyimpanan data ketika ada database, gitu ya. Jadi nantinya resepsionis PC ini mengirimkan pesan kepada server, lalu server akan menyimpan pesan itu dalam database. Ketika resepsionis PC ini membutuhkan sebuah data, maka dia akan meminta server, kemudian server akan mengambil data dari database untuk dikirim kembali kepada resepsionis PC melalui jaringan LAN, gitu ya. Oke, lanjut. Oke, ke versi 4. Ke versi 4 ini ada simbol-simbol daripada subnetwork. Di sini digambarkan menggunakan contoh daripada subnetwork. Ini simbol-simbol subnetworknya, di mana tiap-tiap subnetwork ini memiliki hak akses yaitu private. Artinya hanya bisa diakses oleh subnetwork itu sendiri. Seperti itu ya. Kalau tadi contoh sebelumnya lebih ke client server, kalau yang ini itu lebih ke subnetworknya atau kerja jaringannya. Oke, kita lanjutkan ke versi 5. Untuk versi 5, di sini ada simbol node ya. Ini juga node semua, tapi node-nya lebih spesifik ke simbol perangkat ataupun jenis jaringannya ya. Simbol perangkat ataupun simbol jaringannya. Di mana node yang ini yang sebagai location dia memiliki akses ke setiap node-nya itu private ya, artinya hanya bisa diakses oleh jaringan itu sendiri atau perangkat itu sendiri ya, hanya bisa diakses oleh objek itu sendiri, tidak bisa
dibagikan ataupun bisa diakses oleh objek lain. Di mana di sini memiliki dua koneksi atau dua communication path. Yang pertama ke DOA Regional Office dan juga DOA Washington dan DC Office. Jadi ke kantor regionalnya dan juga yang ada di Washington, gitu ya. Ini kan contoh daripada simbol cloud ya, dikirim secara cloud computing. Kemudian ini disimpan secara regionalnya. Kemudian untuk versi yang terakhir ada versi 6. Versi 6 ini menggambarkan antara perangkat servernya dan juga some networknya, ya. Dimana server itu pasti butuh yang namanya switch, yaitu untuk penguat jaringan. Nanti server-server ini disambung oleh switch. Switch itu akan mengirim ke setiap sub network. Kemudian nanti MFA building ini langsung berkomunikasi ke DOE Regional Office dan DOE Washington serta DC Office. Jadi untuk yang versi 6 ini lebih spesifik lagi karena menggambarkan tentang topologi daripada jaringan servernya. Oke, mungkin itu saja pembahasan dari saya tentang deployment diagram. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa bertanya di kolom komentar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.